Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktek saya selama 3 bulan dengan judul Implementasi Motivasi dan Disiplin Kerja Karyawan Produksi pada PT Elastomic Indonesia dengan dosen pembimbing Pak Nandang. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Aditya Kamiswara, saya kelas dari MN18K dengan NIM 18416 261 2014 20 di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Selanjutnya ada latar belakang. Sumber daya manusia merupakan aset perusahaan yang paling berharga, unik, paling rentan, paling murni, dan sukar diperkirakan. Dalam mencapai tujuannya, suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem. Sumber daya manusia juga merupakan faktor sentral dalam pengelolaan suatu organisasi. Mereka yang menjadi penggerak roda organisasi dalam mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan karena produktivitas karyawan atau pegawai sangat ditentukan oleh produktivitas sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun unsur sumber daya yang berkualitas salah satunya motivasi dan disiplin kerja. Baik, selanjutnya ada gambaran umum perusahaan. PT Elastomic Indonesia adalah perusahaan patungan yang dimiliki oleh Elastomic.co.id sebesar 75% dan PT Prospek Motor sebesar 25%. Perusahaan ini bergerak di bidang manufacturing carbon master batch atau CMB yang berlokasi di kawasan Industri Mitra Karawang atau yang kita kenal disebut KIM dan didirikan pada Juli tahun 2013. Dan pustaka. Manajemen adalah suatu perusahaan atau organisasi didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari suatu perusahaan adalah mencapai tujuan yang efektif dan efisien menurut Andoko 2011. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat dan ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya menurut AF Stonal. Selanjutnya, motivasi kerja merupakan suatu kerelaan untuk berusaha seoptimal mungkin dalam mencapai tujuan organisasi yang dipengaruhi oleh kemampuan usaha untuk memuaskan beberapa kebutuhan individu. Menurut Bangun 2012, motivasi kerja dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan untuk memengaruhi orang lain agar berperilaku to behave atau secara teratur. Menurut Hasibuan 2013, disiplin kerja adalah suatu sikap kesadaran dan kesediaan dari diri pegawai dalam menaati semua peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam suatu perusahaan. Selanjutnya adalah pelaksanaan kerja praktek. Kerja praktek dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan hari Jumat 30 April 2021. Penulis melakukan kerja praktek di definisi produksi unit wedging. Unit wedging melakukan proses penimbangan bahan produksi sebelum dilakukan pengolahan dan pencampuran bahan produksi. Pada unit wedging ini penulis dapat tugas utama yaitu melakukan penimbangan produksi serta melakukan tugas pendukung lainnya. Jadi di unit wedging ini tuh terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada bagian polimer, yang kedua ada karbon, yang ketiga ada oil, dan yang keempat ada chemical. Jadi dari setiap bagian itu nanti dicampurkan jadi satu pada saat proses untuk selanjutnya akan menjadi bahan karet terakhir. Nah, tugas pendukungnya yaitu yang pertama mengikuti briefing. Penulis mengikuti briefing karyawan setiap hari sebelum melakukan pekerjaan. Briefing ini bertujuan untuk memberikan pengarahan kepada karyawan agar mematuhi peraturan perusahaan dan selalu mengutamakan ketiga
Jadi setiap memulai pekerjaan, semua karyawan briefing tentang kendala, tentang info atau tentang yang lainnya akan disampaikan pada briefing sebelum mulai bekerja. Yang kedua adalah mereka basi wedging. Tugas pendukung yang dilakukan oleh penulis itu mereka basi wedging yang telah dicetak menggunakan mesin. Jadi setelah menimbang nanti akan ada jika berat timbangannya oke, nanti akan ada proses mengeprint. Jadi kalau timbangannya oke, di print itu layak untuk masuk ke proses. Dan setelah pekerjaan selesai, maka kita akan merekap hasil wedging yang kita timbang dalam seharian tersebut. Melakukan yang selanjutnya adalah melakukan 5P. 5P atau pembersih, perbaikan, pemilihan, penataan, dan pembiasaan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan peraturan perusahaan. 5P adalah tugas yang diwajibkan dilakukan oleh para karyawan sesudah maupun sebelum melakukan pekerjaan. Jadi sebelum melakukan pekerjaan atau setelah melakukan pekerjaan selesai, perusahaan memberi waktu sekitar 20 menit untuk melakukan 5P, yaitu membersihkan area kerja kita agar terlihat nyaman, bersih, rapi, agar shift selanjutnya itu nyaman untuk melakukan kerja. Implementasi motivasi dan disiplin kerja karya produksi pada PT LSM Indonesia. Motivasi kerja yang pertama ada briefing, yang kedua ada jenjang karir, yang ketiga ada jaminan atau asuransi, yang keempat ada penghargaan atau apresiasi, dan yang kelima menjamin dan melatih SDM. Untuk disiplin kerja yang pertama ada 5P, yang kedua ada presensi, yang ketiga ada disiplin waktu, dan yang keempat ada sanksi. Permasalahan dan solusi. Permasalahan yang pertama, masih kurang kesadaran karyawan dalam menggunakan APD lengkap. Yang kedua, masih terdapat karyawan yang melebihi batas waktu istirahat yang dibutuhkan oleh perusahaan. Usulan solusi yang pertama perlu adanya pengawasan ketat terhadap karyawan yang tidak menggunakan APD lengkap. Yang kedua, memberikan sanksi dan hukuman terhadap karyawan yang memiliki batas waktu istirahat. Jadi di proses di PT LSM itu APD sangat dibutuhkan karena bercampur dengan bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya yang dapat merusak organ di dalam tubuh. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan, proses wedging penimbangan merupakan proses yang krusial karena dapat menentukan kualitas produk nantinya. Oleh karena itu, perlu adanya ketelitian dan melakukan penimbangan agar sesuai dengan resip yang telah diberikan. Yang kedua, implementasi motivasi dan disiplin kerja di PT Lastomik telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan karyawan. Yang ketiga, masih terdapat pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh karyawan produksi dan yang tidak menggunakan APD lengkap dan melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Sarannya, perlu adanya penegasan kedisiplinan oleh perusahaan seperti adanya pengawasan ketat terhadap karyawan yang tidak menggunakan APD lengkap, kemudian memberikan sanksi dan hukuman terhadap karyawan yang melebihi batas waktu istirahat. Sekian presentasi tentang laporan kerja praktek saya. Selebihnya mohon maaf bila banyak salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.